Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. No dan seluruh para kiai bunyai yang saya hormati. Saya dari Basul Masail Maudu'iyah yang sifatnya tematik, membahas mengenai 5 isu. Saya ingin menjelaskan secara lebih mudah, mudah-mudahan tidak masuk dalam argumentasi yang teknis, sehingga wartawan susah untuk mencerna istilah-istilah di dalam fikih dan usul fikih. Yang pertama yang dibahas adalah mengenai tanazul dari Mina dan Musdalifah. Yang dimaksud dengan tanazul itu jamaah haji dimungkinkan pada tahun 2025 ini untuk sebagiannya tidak lagi mabit di Mina dan tidak lagi mabit di Musdalifah. Argumennya yang pertama adalah mereka yang tidak mabit di Musdalifah dan Mina karena secara fisik tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas mabit di Mina dan Musdalifah itu. Karena itu mereka berdasarkan pertimbangan syariat diperbolehkan untuk tidak mabit, terutama mereka yang uzur karena risiko tinggi, lansia, kemudian difabel, dan para pendampingnya. Karena kondisi Musdalifah dan Mina ini sangat tidak ramah terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka yang sakit. Itu maksudnya tidak memungkinkan dilaksanakannya aktivitas mabit itu karena lokasi Musdalifah dan Mina itu hanya boleh dipergunakan satu orang sekitar 30 cm, ada yang 8 cm dan lain-lain. Jadi argumennya karena kondisi dari sebagian jamaah haji tidak memungkinkan. Yang kedua karena tempat dilaksanakannya mabit itu juga tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai problematika pajak di dalam Islam. Apakah negara boleh memungut iuran dari warga negara selain zakat? Tadi diskusinya cukup alot, bisa diambil kesimpulan bahwa di luar zakat, negara boleh meminta pajak pada warga negara jika itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tapi pajak yang dipungut dari warga negara itu penggunaannya harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus dikembalikan peruntukannya kepada rakyat. Tapi karena tidak seluruh rakyat ini adalah memiliki potensi untuk mengisi anggaran negara secara cukup memadai, maka kemudian diusulkan tadi agar pemerintah mengkalkulasi dana yang berhasil dikumpulkan melalui sumber daya alam ini berapa sehingga sisanya dibagi untuk pajak. Karena itu tadi mencoba dibangun misalnya rasionalisasi untuk difikirkan kembali mengenai besaran tarif pajak. Rasionalisasi antara PPN dan PPh-nya juga dipertimbangkan. Itu yang terkait dengan problematika pajak dalam pertimbangan syariat. Nah, lebih dari itu kemudian dibicarakan mengenai kemungkinan melebarkan objek zakat. Karena kita tahu ada perbedaan antara objek zakat dengan objek pajak. Tadi saya sudah menjelaskan, mungkin setiap barang ini menjadi objek pajak, belum tentu menjadi objek zakat. Tadi dicontohkan saya memiliki hanya satu mobil, itu objek pajak, tapi pasti bukan objek zakat. Nah, para kiai berdiskusi, bisa enggak objek pajak ini dilebarkan? Di dalam ketentuan syariat kita tahu ada barang-barang seperti zuruk thimar. Tahu enggak ini zuruk thimar ini? Enggak tahu ya. Mawashi enggak tahu juga. Nanti cari di Google. Barang perdagangan dan lain-lain itu adalah barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya pada zaman Nabi. Itu tidak bisa dikurangi karena ketentuan syariat.
Tapi para ulama dengan menggunakan argumen analogi, kias, itu bisa dilebarkan. Kalau pada zaman Nabi, yang dikeluarkan zakatnya itu misalnya dalam bentuk dirham dan dinar, sebagai alat tukar. Sekarang alat tukar itu di dalam negara modern ini tidak lagi menggunakan dirham dan dinar yang berupa emas dan perak, tapi mata uang dalam bentuk rupiah di Indonesia. Apakah orang yang memiliki rupiah dalam jumlah tertentu dikeluarkan zakatnya? Itu yang disebut sebagai zakat uang. Sehingga objek zakat ini bisa dilebarkan untuk menjangkau hal-hal yang belum ditentukan secara tekstual doktrinal di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang terkait dengan zakat. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dengerin nggak sih? Atau nggak paham? Nggak paham ya? Nggak paham. Itu yang ketiga. Yang keempat mengenai kedudukan orang Islam di dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam. 2019 Nahdlatul Ulama sudah mengambil keputusan bahwa kedudukan orang Islam, kedudukan orang non-Muslim di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dinyatakan sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lain. Analog dengan itu adalah orang Islam di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam juga dihukumi sama. Mereka adalah warga negara yang setara dengan warga negara lain menyangkut hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Paham kan? Serius nih, paham? Yang kelima adalah mengenai baiat yang di dalam negara modern disebut sebagai kontrak sosial politik. Zaman dahulu kita umat Islam pada zaman Nabi, pada zaman Khalifah yang 4 itu menempuh cara seorang pemimpin dipilih dengan menggunakan demokrasi tidak langsung, perwakilan. Lalu ada baiat, elit yang membaiat lalu diikuti oleh umat Islam, oleh warga negara. Apa isi dari baiat itu? Dari warga negara untuk setia, tunduk dan patuh kepada kepala negara sejauh kepala negara itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran pokok di dalam agama. Sedangkan kepala negara dengan adanya baiat dari warga negara ini berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan seterusnya. Dalam bentuk yang seperti itu di dalam negara modern sekarang ini, kepala negara diikat oleh undang-undang di dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala negara. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, seperti gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, diikat oleh sejumlah regulasi, oleh sejumlah produk perundang-undangan. Nah, karena itu jika ketaatan kita kepada Nabi tanpa syarat, maka ketaatan kita kepada kepala negara, kepada pemimpin-pemimpin negara di berbagai levelnya itu bersyarat sejauh pemimpin-pemimpin itu mencerminkan di dalam kebijakannya dampak kemaslahatan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang keberapa? Nah, berarti udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.